Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persatuan Nusantara, dan salam sehat untuk kita semuanya. Kalau ada orang yang ngatain bahwa Habib itu kalau tidak ngibul pasti cabul. Kalau saya sih mau husnudon saja seperti Ketum PBNU dan para punggawa-punggawa di PBNU. Kita husnudon saja. Mungkin kalau Habib lagi berduaan di kamar sama istri orang, ya mungkin lagi ya ngaji lah gitu ya, kayak yang kemarin itu si Celengan Semar itu kan di dalam hotel itu ternyata ya apa nggak kepengen meluk akhirnya. Dan sekarang ini ada seorang Habib yang wajahnya sih wajah-wajah pribumi, tapi dia Habib, namanya Habib Nizar bin Abdul Qadir, itu dari Pagutan Tegalrejo, Magelang. Jadi kalau orang ngomong Habib itu kalau tidak ngibul ya cabul, berarti bener nih, benar. Itu Durah Rasul ya. Durah Rasul kok begitu, Durah Rasul kok cabul begitu. Kalau kepengin makan apem ya, itu ya mbok beli gitu lah. Jangan makan apem tetangga. Ya, tapi kita tetap husnudon saja ya. Kita husnudon saja. Husnudon saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Ini ada berita yang masih hangat ini. Berita kemarin pagi ada seorang Habib namanya Habib Nizar bin Abdul Qadir yang beralamat di Pagutan Tegalrejo, Magelang. Jadi ceritanya Habib Nizar ini malam-malam sekitar jam 1 itu datang ke rumah seorang perempuan yang ternyata dia itu ditinggal sendirian oleh suaminya yang sedang berlayar. Iya, jadi mungkin dia itu kesepian sehingga menjalin sebuah hubungan, barangkali begitu. Tapi faktanya Habib Nizar ini ya jam 1 malam itu datang. Jam 1 malam dan sekitar jam 4.30 pagi ya menjelang subuh dia digerebek oleh warga. Ngapain coba di sana? Ya nggak bakalan cuma mau kerokan atau mungkin kuliah malam begitu, enggak. Pasti ya begini. Ya dan ternyata memang begitu. Bahkan di narasinya itu seorang Habib gitu ya melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan yang sedang ditinggal berlayar oleh suaminya. Ditangkap akhirnya oleh warga. Ya kalau begitu kita mau husnudon dari mana? Bahkan saya lebih mengaminkan bahwa Habib kalau tidak ngibul ya cabul. Dia punya grup sholawat, grup konser-konser dengan gaya yang wah seperti ulama. Iya, dia punya masa banyak, tapi dengan seperti ini ya monggo. Kita harus husnudon bahwa Habib Nizar ini adalah min zuriati Rasul. Kita akan ngalap berkahnya. Kita mendapatkan syafaat Rasulullah melewati beliau anak cucunya. Anak cucu dia semua. Durah Rasul begitu mesum, main ngesek, suka apem tetangga. Apemnya lagi ditinggal oleh suaminya, berlayar, malah diembat. Ini harusnya ya dari Rusam PBNU dan Ketum PBNU monggo ya, monggo diambil berkahnya ini Habib. Jangan katakan ini oknum Habib. Habib yang benar itu malah oknum Habib, karena Habib rata-rata itu sama. Kalau tidak dawir ya, marah-marah, provokatif, juta halu, khurafat, cabul, mesum, ngeyel, itu Habib yang standar begitu. Kalau Habib bener gitu, itu namanya oknum Habib. Gimana sih ya, mau membela Habib dalam sisi apa gitu? Saya banyak husnudon seperti Ketum PBNU, husnudon. Tapi kalau melihat begini,
Ada Habib pagi-pagi digrebek tuh, habis week makan apem perempuan lain gitu. Apanya yang mau ditiru gitu loh? Ambil sisi baiknya, ya. Sebejat apapun Habib itu harus kita ikutin dasmu. Kemarin yang di Cikarang begitu, Habib pagi-pagi ternyata habis nyuri motor ditangkap, untung nggak dibabak belur. Ya mungkin ini si Habib Nizar mungkin besok kalau sudah di penjara itu ya mungkin bakal dihajar sama napi lain. Iyalah, pokoknya harus masuk gitu, nggak boleh lolos, nggak boleh bebas melenggang gara-gara dia Habib gitu kemudian aman, hukum di Indonesia ini tumpul kepada para Habib. Nggak bisa. Ini harus diproses hukum. Durah Rasul begitu dikiranya aman, aman dari hukum. Para aparat itu dengklok semua, para aparat itu tawadu semua, hormat semua. Enak-enakan, nggak bisa begitu. Kasusnya Zaidan Salim pun ya sebaiknya harus dilanjut. Kemarin Habib RA, ya itu pun harus, ya walaupun sekarang Habib RA itu masih lenggang ya, seperti kemarin hadir acara Khol Solo begitu, ya harus dilanjut dong. Sekarang ini Habib Nizar sama, nggak boleh lolos, mentang-mentang dia Durah Rasul begitu. Kalau fikih istri orang itu memberikan berkah begitu, mending jajan, nggak punya uangnya uang kerja dong, jangan uang minta. Katanya Bani Hashim itu haram menerima uang, haram diberi sodakoh. Iyalah, kerja buat beli apem gitu loh. Saya bisa bayangkan ya, Habib dengan wajahnya wajah pribumi, ya nggak tahu juga dia kehabibannya itu beli atau memang punya nasab nyambung ke Bawi, itu walau alam. Tapi nyatanya secara wajah itu wajah pribumi, nggak ada Habib-Habibnya sebetulnya. Tapi dia memang Habib dan pasti ada di Rabitul Alawiyah, di Maktab Daimi ada. Bahkan dia itu menjadi public figure ya, sebagai vokal di sebuah grup sholawat gitu. Iya dong. Ini yang mau diambil barokahnya dari sisi mana? Bagaimana caranya bercocok tanam begitu? Kalau gitu sih kita Nusantara nggak perlu diajarin. Payah. Ya saya berharap nih para muhibin ya, para budak-budak, para pengurus NU yang seperti ini nih, ya dilihat. Coba jangan main husnudon. Bahwa Islam itu sebetulnya ya dibilang gampang ya gampang, dibilang ribet ya nggak ribet. Kajian ilmiah ya dikaji, bukan dilawan dengan zon, dengan husnudon. Kajian ya dilawan dengan kajian, tesis ya dengan antitesis, ilmiah pun dengan ilmiah, dengan ilmu pengetahuan. Ngapain juga kita harus sekolah kalau ilmiah itu dilawan dengan husnudon. Dan ketika husnudon menemukan faktanya, contohnya ini Habib Nizar yang nge-wik istri tetangga yang sedang ditinggal berlayar oleh suaminya, kita masih harus husnudon. Ayo ketua PBNU, husnudon terus. Ayo kita ambil barokahnya Habib Nizar min zuriatir Rasul. Bodoh amat, saya bilang bodoh amat. Tapi yang pasti masalah apa urusan dia, ya. Tetapi urusan keamanan negara, urusan membela NKRI adalah urusan kita semua, ya. Karena siapa lagi yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita?
Mari kita jaga negeri dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makam dan dari para pencuri nasab.